nama saya Muhammad Farhan, Dogat Development Blanca. Ini 230605118. Sini saya akan menjelaskan tahap screening dan scrolling studi kasus pengembangan produk power charger portable dengan metode PFD. Berikutnya overview pengamatan. Cover power charger portable, kebutuhan pelanggan untuk digunakan tidak mudah rusak, kelihatan lama, tidak memakan banyak tempat, mudah terjangkau dengan desain menarik, mudah dibuka, memiliki banyak port USB, mudah dibawa kemana-mana sebagai penerangan. Deskripsi konsep produk amatan 1. Charger portable dinamo gesek menggunakan gerak tubuh. Charger portable dinamo gesek adalah perangkat yang mengubah energi kinetik dengan gerakan tubuh menjadi energi listrik untuk mengisi daya perangkat elektronik portable seperti ponsel atau lampu LED. 1. Gerak mekanis. Perangkat ini memiliki mekanisme putar, biasanya berupa roda gigi atau engkol yang bergerak yang digerakkan oleh tangan atau bagian tubuh lainnya. Gerakan ini menghasilkan energi mekanis. 2. Generator atau perum dinamo. Energi mekanis dari putaran tersebut menggerakkan sebuah generator dinamo. Dinamo ini merupakan inti dari charger yang mengumpulkan energi mekanis menjadi energi listrik. Dinamo bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Putaran magnet di dalam kumparan kawat menghasilkan arus listrik. Pengaturan tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh dinamo biasanya tidak langsung cocok untuk mengisi daya perangkat elektronik. Oleh karena itu, charger ini memiliki sirkuit pengatur tegangan dan arus untuk menyesuaikan output agar kompatibel dengan perangkat yang akan diisi daya. Berikutnya pengisian daya listrik yang telah diatur tegangan dengan arusnya kemudian dialirkan ke perangkat elektronik melalui kabel USB atau konektor lain yang sesuai. Proses ini mengisi daya baterai perangkat. Selanjutnya, deskripsi konsep produk amatan 2. Charger portable panel surya. Charger portable panel surya adalah perangkat yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik untuk mengisi daya perangkat elektronik portable. Charger portable panel surya menawarkan solusi pengisian daya yang bersih dan portable, terutama bermanfaat di lokasi dengan akses terbatas terhadap listrik. Namun, kinerjanya sangat bergantung pada kondisi cuaca dan memiliki efisiensi konversi yang relatif terbatas. Selanjutnya, deskripsi konsep produk amatan 3. Charger portable tenaga angin. Charger portable tenaga angin merupakan pilihan yang menarik untuk mengisi daya yang ramah lingkungan dan portable. Tetapi kinerjanya sangat bergantung pada ketersediaan angin dan memiliki efisiensi serta kebutuhan pengisian daya yang terbatas. Ia paling cocok sebagai solusi cadangan atau untuk situasi di mana akses ke listrik sangat terbatas. Berikutnya, deskripsi konsep produk amatan 4. Charger portable kombinasi dinamo dan PLN. Charger portable kombinasi dinamo dan PLN adalah perangkat pengisi daya yang dirancang untuk memungkinkan pengguna mengisi ulang perangkat elektronik menggunakan dua sumber energi, yaitu dinamo dan listrik PLN. Konsep ini menggabungkan dua teknologi untuk memberikan fleksibilitas dan pengisian daya, baik di area yang memiliki akses listrik maupun di tempat-tempat yang tidak ada listrik sama sekali. Berikutnya, tahap screening 1, yaitu menyiapkan matriks seleksi. Ini membuat tabel yang berisi seleksi kriteria, konsep ABC sampai D. Berikutnya, tahap screening 2, yaitu penilaian konsep. Sini kita akan menambahkan plus, 0, atau minus ke dalam tabel, yang berarti plus adalah baik, 0 adalah netral, minus adalah kurang baik. Selanjutnya adalah tahap screening 3, mengurutkan konsep. Sini kita akan menentukan berapa plus minus 0 dalam tabel tersebut dan menentukan bagian mana yang perlu direvisi, bagaimana yang perlu dikomunikasikan, dan bagaimana bagian yang sudah cukup baik untuk diproses. Dan selanjutnya tahap screening 4, mengombinasikan dan memperbaiki konsep. Konsep 1 unggul dalam kompatibilitas bebas PLN dan kemudahan digunakan. Konsep 4 memiliki fitur dengan sumber daya PLN. Konsep 2 dan 3 berbasis energi terbarukan, surya dan angin, tetapi tidak praktis untuk penggunaan umum. Selanjutnya tahap screening 5, memilih satu atau lebih konsep, yaitu yang pertama konsep 1 dinamo gesek plus cadangan PLN dengan portable bebas PLN, mudah digunakan dan fleksibel di berbagai kondisi. Konsep 2, 3, dan 4 gagal memenuhi sebagai yang besar kebutuhan pelanggan, terutama dari segi verbalitas dan biaya. Hasil seleksi konsep 1D1 dipilih untuk lanjut ke tahap exploring dan prototyping. Selanjutnya tahap screening 6, rangkuman screening, identifikasi kriteria menggunakan 11 kebutuhan pelanggan berdasarkan data QFD. Evaluasi alternatif 4 konsep dievaluasi menggunakan gap simbol plus, kosong, minus. Hasil screening awal, konsep 1 paling unggul, konsep lain memiliki banyak kekurangan. Menggabungkan konsep 100 digabung dengan fitur cadangan PLN dari konsep 4. Pemilihan akhir, konsep 1 dipilih karena memenuhi kebutuhan dan fleksibel. Tahap selanjutnya yaitu tahap scoring 1. Di sini kita akan menyiapkan matriks seleksi, yaitu mana tahu lanjut. Oh iya sih. Tahap scoring kedua, menilai konsep. Di sini kita akan menentukan nilai bobot, rating, diskon, dan menentukan net score. Selanjutnya di tahap scoring 3, merangkai konsep. Di sini kita akan melanjutkan dari konsep sebelumnya, yaitu setelah menentukan net score, kita akan melakukan ranking dari 1 sampai 3 dan menentukan siapa yang akan, bagian mana yang akan lanjut ke tahap berikutnya.
Selanjutnya tahap scoring 4, mengembangkan dan memperbaiki konsep. Konsep A unggul dari segi kualitas ringan, murah dan tidak bergantung pada listrik PLN. Konsep B menambahkan fitur cadangan pengisian via PLN atau USB yang memberikan fleksibel tambahan. Konsep C memiliki daya ganda dinamo dan PLN, tetapi kalah dari segi ukuran berat dan biaya produksi. Selanjutnya tahap scoring 5, memilih satu atau lebih konsep. Konsep utama yang dipilih konsep 1 karena memiliki skor tertinggi serta memenuhi kebutuhan pelanggan secara menyeluruh. Dikembangkan menjadi konsep 1.2 dengan sedikit perbaikan dan penggabungan fitur unggulan dan konsep lain. Portabilitas dan dari konsep 1 dan dual power dari konsep 4. Dan konsep cadangan daun proporsional. Konsep 1 dapat tetap disimpan sebagai alternatif murah jika kebutuhan pelanggan lebih menekankan pada efisiensi, biaya, dan kepastian penggunaan di luar jaringan listrik. Berikutnya kita berada di tahap terakhir, yaitu tahap scoring 6. Rangkuman tahap scoring bertujuan merefleksikan seluruh proses penilaian konsep untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil telah mempertimbangkan semua aspek penting dan bahwa prosesnya dilakukan secara objektif dan sistematis. Langkah-langkah rangkuman. 1. Meninjau kembali proses penilaian. Evaluasi ulang setiap langkah dalam proses scoring, mulai dari penerapan kriteria, pemberian bobot, hingga penilaian masing-masing konsep. Pastikan bahwa semua data dan informasi yang digunakan dalam penilaian akurat dan relevan. Selanjutnya menurut 2, analisis skor akhir. Tinjau skor total yang diperoleh oleh setiap konsep untuk memastikan bahwa hitungan telah dilakukan dengan benar. Bandingkan skor antar konsep untuk melihat perbedaan dan keunggulan masing-masing. Nomor 3, identifikasi kelebihan dan kekurangan. Catat kelebihan dan kekurangan dari konsep yang dipilih maupun yang tidak dipilih. Pertimbangkan apakah ada aspek dari konsep yang tidak dipilih dan dapat diintegrasikan dalam konsep terpilih untuk meningkatkan kualitas pada produk akhir. Itu nomor 4, terakhir. Nomor 4, validasi keputusan. Diskusikan hasil penilaian dengan tim untuk mendapatkan masukan tambahan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didukung oleh semua pihak terkait. Selanjutnya, pertimbangkan feedback builder atau calon pengguna untuk memastikan bahwa konsep terpilih memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. 5, dokumentasi. Simpan semua data perhitungan dan keputusan yang diambil selama proses scoring untuk referensi di masa depan dan untuk mendukung proses pengembangan produk selanjutnya.